Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori investasi. Sebelumnya kami ingin memberitahu bahwa kelompok ini memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Anissa Rahma Indraswati, yang kedua ada Kezia Angel, yang ketiga Mila Lestari, dan yang terakhir Muhammad Thorik Zulifan. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam ekonomi makro. Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal, dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti atau terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Kemudian selanjutnya ada investasi dalam ekonomi makro terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi otonom atau autonomous investment, merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Artinya, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua, investasi terpengaruh atau induced investment, merupakan investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Artinya pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya adalah pengeluaran yang digolongkan sebagai investasi. Pembentukan modal atau penanaman modal meliputi yang pertama, pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Yang ketiga, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun menghitungan pendapatan nasional. Kemudian yang terakhir ada investasi bruto dan investasi neto. Yang pertama ada investasi bruto, merupakan meliputi investasi untuk menambah kemampuan berproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Yang kedua adalah investasi neto. Investasi neto ini terjadi apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi, maka akan diperoleh investasi neto. Nah, selanjutnya ada time value of money atau nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang di sini tuh nilai pada saat ini berbeda dengan nilai di masa yang akan datang. Nah, artinya nilai uang yang kita gunakan pada saat ini, jika kita gunakan di masa yang akan datang, itu akan berbeda. Nah, konsepnya itu sama seperti 12.000 di masa sekarang kita mendapatkan 1 kg gula, sedangkan di masa yang akan datang kita hanya mendapatkan setengah kilogram gula. Nah, pada umumnya hal ini tuh dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian pinjaman untuk berinvestasi dan juga menentukan tarif sewa suatu tempat ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada istilah-istilah dalam konsep waktu uang. Yang pertama itu ada present value. Present value itu nilai di masa sekarang. Nah, artinya yang 12.000 itu. Nah, 12.000 di sini tuh kita bisa dapat 1 kg gula pasir. Nah, yang kedua itu ada future value. Nah, di situ tuh artinya nilai yang akan datang. Nah, kita tuh bisa menentukan nilai yang akan datang itu dengan cara tertentu. Artinya ada rumus tertentunya. Nah, nilai yang akan datang itu yaitu 12.000 itu kita hanya mendapatkan setengah kilogram gula pasir. Nah, yang terakhir itu ada interest atau suku bunga. Nah, suku bunga ini penting dalam kita untuk menentukan future value ini sendiri. Nah, selanjutnya itu ada rumusnya. Rumus dari konsep nilai waktu uang ini adalah Fn sama dengan P1 tambah I pangkat N. Nah, Fn di sini adalah nilai yang akan datang. P di sini adalah nilai sekarang, I-nya itu adalah tingkat suku bunga, dan N-nya itu jumlah tahun di mana kita dapat menentukan dari masa sekarang ke masa depannya itu berapa tahun.
Nah, selanjutnya ada contoh kasus, yaitu Ibu Naila memiliki uang sebanyak 10 juta dan akan didepositokan ke bank dengan bunga 5% per tahun. Berapakah nilai uang tersebut pada 3 tahun yang akan datang? Nah, sama seperti penjelasan yang sebelum-sebelumnya, ini kan kita sama aja kayak berinvestasi, jadi konsep nilai waktu uang ini juga dibutuhkan. Nah, jawabannya itu pakai rumus yang sebelumnya juga telah dipelajari. Nah, Fn sama dengan P1 tambah I pangkat N. Nah, jadi 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 2. Nah, setelah ada di slide ini, hasilnya itu 11.576.250 rupiah. Nah, jadi nilai uang yang akan diterima pada Ibu Naila saat 3 tahun mendatang itu adalah 11.576.250 rupiah. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai kriteria investasi. Nah, sebelum saya memulai, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak tentang pengertian dari kriteria investasi? Maka dari itu saya akan menjelaskannya ya. Jadi kriteria investasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek investasi dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Nah, kriteria investasi ini bermanfaat untuk menentukan keuntungan atau benefit apa yang diperoleh dari melakukan suatu investasi tersebut. Misal, ketika saya melakukan investasi terhadap suatu usaha, tentunya saya akan mempertimbangkan keuntungan apa yang akan saya peroleh ketika saya mengeluarkan biaya tertentu untuk melakukan investasi tersebut. Kurang lebih kriteria investasi seperti itu. Nah, selanjutnya kriteria investasi ini memiliki 5 kriteria yang digunakan untuk menilai suatu investasi layak dilaksanakan atau tidak layak dilaksanakan. Nah, yang pertama disebut dengan payback period. Nah, payback period ini merupakan waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan. Kalau saya mengartikannya, payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai balik modal gitu. Jadi ketika seseorang melakukan investasi kan pasti mengeluarkan biaya tertentu. Nah, biaya tertentu inilah ketika biaya tertentu ini sudah kembali ke yang melakukan investasi atau dinamakan balik modal, itu yang disebut dengan payback period. Nah, payback period ini memiliki 2 model perhitungan. Yang pertama, apabila kas bersih setiap tahunnya sama, maka perhitungannya menjadi investasi dibagi dengan kas bersih per tahun lalu dikalikan dengan 12 bulan. Nah, rumus yang kedua, apabila kas setiap tahunnya berbeda, maka penghitungannya pun menjadi berbeda, yaitu sisa investasi dibagi dengan kas bersih sesudahnya dikalikan dengan 12 bulan. Selanjutnya, ada lagi yang disebut dengan benefit cost ratio. Nah, ini mengukur mana yang lebih besar biaya yang diperoleh, maksud saya biaya yang dikeluarkan dibandingkan hasil output yang diperoleh. Nah, biaya yang dikeluarkan itu dinotasikan dengan C atau cost, output yang dihasilkan dinotasikan dengan benefit atau B. Nah, umumnya proposal investasi akan diterima apabila indikator gross benefit cost ini melebihi 1. Jadi apabila gross benefit cost ratio lebih dari 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Namun ketika gross benefit cost ratio ini kurang dari 1, maka proyek tidak dapat dilaksanakan. Khawatir menimbulkan kerugian, jadi proyek tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, net present value. Net present value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Jadi net present value atau yang disingkat dengan NPV, diskon. Maksud saya selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost tadi. Seperti itu. Lalu selanjutnya internal rate of return.
adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. NPV dan IRR atau Internal Rate of Return saling berhubungan gitu. Keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan dengan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Nah, rumusnya P1 dikurangi C1 dikalikan dengan P2 dikurangi P1 dibagi dengan C2 dikurangi C1. Nah, di mana P1 diibaratkan dengan tingkat bunga pertama, lalu P2 diibaratkan dengan tingkat bunga 2, C1 diibaratkan dengan NPV 1, C2 diibaratkan dengan NPV 2. Nah, apabila IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Namun, apabila IRR ternyata lebih kecil dari bunga pinjaman, maka proposal investasi ditolak. Nah, selanjutnya yaitu net benefit cost ratio. Kalau tadi gross benefit cost ratio, sekarang net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Nah, NBC ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat yang diperoleh dari biaya yang telah dikeluarkan. Nah, apabila net benefit cost ratio lebih dari 1, maka proyek atau gagasan investasi tersebut akan dijalankan, layak untuk dilakukan atau layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, apabila net benefit cost ratio kurang dari 1, maka proyek tidak dapat dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi investasi. Yang pertama, ada sumber daya alam dan manusia. Di mana terdapat banyak sumber daya alam, di situ pun investor berkumpul. Namun, sumber daya alam saja tidak cukup, harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Investor cenderung menanamkan modalnya dengan cara melihat mana negara yang memiliki penduduk dengan usia produktif yang tinggi, juga memiliki iklim yang inovatif dan kreatif. Yang kedua adalah stabilitas politik dan ekonomi makro. Kestabilan politik dan ekonomi makro suatu negara itu sangat memengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi, karena negara yang stabil cenderung memberikan resiko yang kecil bagi investor. Kestabilan ekonomi makro itu dapat dilihat dari rendahnya tingkat suku bunga, rendahnya tingkat inflasi, dan nilai tukar yang kuat. Yang ketiga adalah produk domestik regional bruto atau PDRB. Dengan meningkatnya PDRB suatu daerah, maka dapat meningkatkan investasi terhadap daerah tersebut juga. Hubungan PDRB dengan investasi itu bersifat positif. Jadi, jika PDRB naik, maka investasi terhadap daerah tersebut itu juga bisa naik. Namun, jika PDRB-nya turun, hal itu dapat menurunkan juga minat investor dalam berinvestasi di daerah tersebut. Yang keempat adalah keuntungan dan resiko. Investor cenderung menanamkan modalnya ke suatu negara atau daerah apabila ekspektasi keuntungan yang didapat itu besar, resiko yang ditanggung kecil, dan pengembalian modal yang relatif cepat. Yang kelima adalah kelembagaan atau tata kelola yang baik. Dalam hal ini kita membicarakan tentang pemerintah. Jadi, investor akan menanamkan investasinya kepada negara yang memiliki pemerintahan, perundang-undangan, atau kebijakan yang mendukung iklim investasi. Yang keenam adalah kondisi sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana yang baik dalam suatu negara tentunya dapat meningkatkan minat dan keinginan investor dalam berinvestasi. Suatu negara yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, yang lengkap dan juga layak, pastinya akan lebih diminati daripada negara yang tidak memiliki hal-hal tersebut. Nah, sarana dan prasarana ini dapat menyangkut hal seperti aksesibilitas, komunikasi, transportasi, utilitas, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, investasi itu merupakan pembelian modal atau barang yang tidak dikonsumsi,
namun digunakan untuk produksi sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa. Sebagian ahli ekonomi beranggapan bahwa investasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Saya ambil contoh, ketika seseorang melakukan investasi, tentunya ia akan mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut. Nah, sebagian ahli ekonomi kan beranggapan bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian. Nah, mengapa demikian? Karena ketika orang melakukan investasi, ia akan memberikan pemasukan untuk negara. Seperti itu. Nah, investasi itu saya pernah membaca dalam suatu bacaan ya, bahwasannya menabung dan investasi itu berbeda. Kalau menabung kita hanya menyimpan uang dan tidak berniat untuk menambahkan uang dari nominal yang kita simpan gitu. Ketika kita menyimpan uang dalam celengan misalnya, kita menabung, maka uang yang di celengan tersebut tidak akan bertambah. Ya akan seperti itu saja nominalnya gitu. Sedangkan ketika kita melakukan investasi, kita akan mendapatkan keuntungan dan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dari biaya yang telah kita keluarkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pengertian tersebut saya kutip dari Wikipedia. Suatu negara akan berkembang secara dinamis apabila investasi yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya produksi suatu negara. Nah, negara yang investasinya lebih kecil dari biaya penyusutan nilai produksi, maka perekonomiannya cenderung stagnan. Seperti itu. Nah, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, gross domestic product gitu. Sehingga pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari pendapatan nasional, di mana rumus pendapatan nasional melalui metode pengeluaran terdapat 4 komponen, termasuk investasi di dalamnya, yaitu C. Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Maka rumus dari pendapatan nasional metode pengeluaran yaitu C ditambah I ditambah G ditambah hasil dari pengurangan ekspor dan impor. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya GDP dan investasi itu berbanding lurus. Apabila investasi suatu negara meningkat, maka pendapatan nasional dalam suatu negara tersebut meningkat. Ketika investasi dalam suatu negara itu menurun, maka pendapatan nasional dalam suatu negara tersebut ikut menurun. Karena dari GDP saja menggunakan rumus investasi, maka erat kaitannya investasi dan pendapatan nasional. Seperti itu kira-kira. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.